Saya akan mau saya absensi terlebih dahulu ya. Lenda hadir. Oke. Gary hadir, Gary. Hadir, Pak. Oke. Terus Henry hadir. Hadir, Pak. Oke, Putra hadir. Hadir, Pak. Oke, Wilson hadir. Wilson belum masuk ya? Hadir. Hadir ya. Oke. Terus Jeffrey hadir. Hadir, Pak. Oke. Terus Amir nih. Amir nggak ada kabarnya ya? Hadir nggak? Atau udah pindah atau gimana nih? Belum tahu ya. Oke, terus lanjut. Sugianto hadir. Coba hadir, Pak. Oke, Alexander hadir. Hadir, Pak. Oke, Nila hadir. Hadir, Pak. Oke, Stephen hadir. Stephen hadir. Stephen Kurniawan hadir ya. Hadir, Pak. Oke, suaranya agak kurang jelas ya. Rio hadir. Hadir, Pak. Oke, Junaidi hadir. Hadir, Pak. Richard hadir. Hadir, Pak. Oke, Tevin hadir. Hadir, Pak. Delvin hadir. Hadir, Pak. Oke, terus Kelvin hadir. Hadir, Pak. Kelvin hadir. Jackie hadir. Hadir, Pak. Oke. Mikael hadir. Hadir, Pak. Oke. Erik hadir. Erik Pranata. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Lipson hadir. Hadir, Pak. Oke. Andika hadir. Hadir, Pak. Laki hadir. Laki belum masuk ya. Kita tunggu aja. Terus Kusnan hadir. Hadir, Pak. Oke. Vincent hadir. Vincent hadir ya. Di speakernya kayaknya nggak hidup ya. Nanti di chat aja ya. Oke, dia ngechat ya. Vincent hadir, oke. Terus Wiwin hadir. Hadir, Pak. Oke. Stefani hadir. Stefani. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mercy hadir. Hadir, Pak. Justin hadir. Justin. Justin suaranya nggak jelas ya. Tolong di chat aja. Udah masuk sih. Terus Ipan hadir, Ipan. Ipan Hendardi. Oke. Ricky hadir. Hadir, Pak. Hadir. Siap. Valentino. Hadir, Valentino. Hadir, Pak. Kevin hadir, Kevin. Hadir, Pak. Edi Santoso hadir. Edi belum masuk ya. Jaslina hadir. Jaslina. Hadir, Pak. Farhan hadir, Farhan. Hadir, Pak. Oke, terus Jensen hadir. Hadir, Pak. Oke, terus Wesley hadir. Hadir, Pak. Oke. Niki hadir. Hadir, Pak. Kevin hadir, Kevin. Hadir, Pak. Oke,
Vincent hadir? Vincent? Hadir, Pak. Oke, Kelvin hadir? Kelvin? Hadir, Pak. Pak, Lucky hadir, Pak. Tadi saya lagi dari WC baru keluar. Oh gitu. Ya, ya. Oke, saya hadirin. Oke. Oke, infonya. Ricky hadir, Ricky? Hadir, Pak. Oke, Andika hadir? Pertama. Hadir, Pak. Rian Kennedy hadir? Hadir, Pak. Oke, Ricky Wijaya hadir? Hadir, Pak. Terus Kenny Wilson hadir? Hadir, Pak. Stephen hadir? Hadir, Pak. Stephen Irvando, oke hadir. Sudi hadir? Hadir, Pak. Oke, Riyandi Sonata hadir? Hadir, Riyandi Pak. hadir? Oke. Nicholas hadir? Nicholas ada kayaknya. Suaranya kurang jelas sih. Jadi tolong di chat aja Nicholas. Di chat aja nggak apa-apa. Oke, ini ada chatnya. Nicholas hadir. Oke, terus Suryani hadir? Hadir, Pak. Suryani hadir. Terus Aldi hadir? Hadir, Pak. Rio Fernando hadir? Hadir, Pak. Oke, Felix hadir? Hadir. Oke. Jenari hadir, Jenari? Hadir, Pak. Queen hadir, Queen? Queen Natasha? Queen hadir kayaknya. Cuman masih nanti di chat aja ya, Queen ya. Sama siapa nih? Queen hadir ya? Sama Jaslyn apa? Edi Santoso. Edi belum masuk ya? Sama Justin. Hadir, Pak. Hadir, Justin Pak. Justin. Oke. Berarti Edi sama si Queen nih tolong di chat aja nanti. Soalnya nggak ini. Belum panggil, nggak nyaut. Oke. Ada nama yang belum saya panggil kan? Udah semua ya? Udah semua. Udah lengkap. Saya ada minggu lalu kan kita pertemuan ketiga ya, bahas mengenai tentang itu. Untuk bab 2 ya, bab 2 kita bahas. Untuk bab 1-nya kayaknya udah mengumpulkan semuanya ya, saya lihat ya. Saya lihat udah ngumpulin semuanya. Cuman ada kendala nggak untuk bab 1? Kayaknya nggak ada sih, udah pada ngumpulin semua. Cuman nanti saya review ya setelah materi pertemuan kali ini saya bahas. Oke, untuk pertemuan kali ini kita mungkin bahas mengenai basis data dan fungsi dari bisnis ya. Sebelumnya ada yang tahu kan apa itu basis data? Ada yang tahu basis data itu apa? Database. Ya benar. Basis data itu adalah sebuah database ya, kalau bahasa Inggrisnya. Apa ciri-ciri dari database itu? Ada yang tahu contohnya apa ciri-cirinya? Ada yang tahu? Menyimpan data-data. Ya benar. Informasi mungkin. Informasi ya. Terus apa? Pokoknya data-data yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bisa aja misalnya nih teman-teman kan dari mahasiswa, data mahasiswa kayak nama, NIM, alamat, nomor handphone, email dan lain-lain.
Inilah yang kita akan pelajari mengenai basis data atau database dan fungsinya dalam sebuah bisnis. Oke, nah ini dia. Jadi database adalah sistem database yang menjadi komponen utama dalam kehidupan masyarakat modern saat ini ya. Kita bisa bayangkan ya, database ini sangat banyak fungsinya ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Dulu yang kita menyimpan file-file ataupun data-data melalui ditulis tangan, melalui buku atau apapun. Sekarang ini udah jauh lebih modern ya untuk database sendiri. Nah, aktivitas manusia secara tidak langsung berhubungan dengan database banyak ya, banyak sekali. Nggak usah jauh-jauh dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sih yang berhubungan dengan database ya. Contohnya nih, yang kalian genggam sehari-hari, teman-teman genggam sehari-hari, yaitu smartphone ya. Nah, dalam smartphone itu mungkin ada database ya di dalamnya. Bisa jadi menyimpan sebuah nomor handphone atau nomor telepon teman-teman, nomor telepon keluarga, family, atau relasi-relasi. Nah, itu sebuah database ya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus ID bank atau PIN dan lain-lain ya. Itu semuanya ada dalam sebuah database yang kita pegang sehari-hari yaitu di smartphone. Oke, nah ini dulu waktu zaman dahulu ya atau tradisional dulu sebelum mengenal yang adanya database nih. Kita lihat ya dalam sebuah bank nih ngantrinya banyak sekali ya. Tapi kita lihat sekarang di zaman modern dengan adanya e-banking ataupun e-banking itu semuanya kita lihat antrian di bank kayaknya sedikit ya mungkin ya kalau untuk customer service-nya ya. Nah, ini kita lihat dulu waktu pembelian tiket ya. Dulu tiket itu numpuk ya rame-rame. Sekarang udah adanya database, masyarakat bisa membeli tiket melalui aplikasi yang disediakan. Gitu. Nah, ini juga dokumen-dokumen yang dulunya masih menumpuk ya, carinya susah. Sekarang udah disimpan ke dalam sebuah database. Misalnya kayak Microsoft Office 365 tuh disimpan dalam sebuah file ya, di komputer kita gitu. Nah, kalau ini kayak perpustakaan ya, sekarang ada e-learning online atau semacamnya buku online. Sekarang udah banyak ya, dicari di mana-mana. Itu yang dulu kita pakai tradisional. Terus selanjutnya itu contoh interaksi di atas yang disebut sebagai aplikasi database tradisional, di mana hampir semua informasi yang disimpan di atas berupa data ya. Nah, dalam sebuah database nih kita ada secara terstruktur ya, yang disimpan ya. Contohnya nih, misalnya ada yang di database itu mengenal dalam arti pertama itu teks ya. Kalau nama itu disimpannya apa? Dalam sebuah apa? Teks atau huruf? Pasti teks ya. Kalau nama ya. Kalau alamat apa? Teks huruf atau teks saja atau angka? Teks angka. Angka. Nah, teks angka ya. Ini benar-benar sekali. Jadi gitu ya. Dalam sebuah database ada prinsip terstruktur ya penyimpanan. Jadi kita nggak sembarangan masukin sebuah database. Isinya itu field-nya itu harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang kita simpan gitu. Contohnya nih, misalnya nama pasti huruf ya. Kecuali kalau misalnya alamat, mungkin bisa jadi itu huruf dan numerik ya. Itu. Terus nomor handphone numerik, tapi di isi space-nya mungkin 12 aja ya, atau enggak 13 gitu. Jadi ada sebuah, jadi database itu ciri-cirinya itu berupa data yang field-nya tuh berupa teks, numerik, ya, dan lain-lain. Ini dulu sebuah contoh ya. Ini kayak lemari yang berisi sebuah data-data ya, kayak alamat telepon ya. Dulu, terus yang dulu simpannya di dalam sebuah buku ya. Ada kan buku yang tebel gitu yang isinya alamat nomor handphone ya. Ada tuh yang tebel kok, misalnya kita dulu langganan Telkom itu ada. Nah, tapi sekarang udah nggak perlu lagi ya. Sekarang udah disimpan di smartphone kita juga. File-file ini disimpan dalam sebuah
database di dalam komputer ya. Nah, ini yang dinamakan dengan database modern ya. Kita dapat mengaksesnya secara mudah ya. Contohnya nih e-banking ya. Kita nggak perlu lagi ke bank ya, ngantri lama-lama. Perpustakaan online ya, kita bisa cari buku di mana aja ya, tanpa repot atau apapun ya. Sama kayak Google Scholar ya, kita mau cari jurnal apapun bisa di sana ya. Terus mau bayar listrik, PLN, internet dan lain-lain hanya melalui satu payment ya. Ini, transaksi transfer antar bank dan lain-lainnya. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan database ya, atau basis data. Jadi istilah basis data itu lemari arsip ya, atau tempat penyimpanan ya. Kalau RAM itu random access memory, tempat penyimpanan sementara. Ini beda. Ini basis data itu tempat penyimpanan ya. Bisa dibilang kekal nggak Pak? Nggak. Ini kalau misalnya database-nya kita hapus ya mereka terhapus juga, ikut terhapus. Jadi kita perlu backup-annya. Nah, ini yang basis data istilahnya ya, tempat penyimpanan. Contohnya buku ya, buku telepon ya, lemari, kartu dan lain-lain. Jadi kalau basis data itu merupakan tempat bersarang atau berkumpul ya, itu istilahnya ya. Jadi kayak berupa tempat berkumpulnya ya, sebuah data-data yang secara terstruktur ya dalam sebuah database. Nah, data merupakan suatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang selalu tercatat nih. Ya, contohnya ya, data ya, apa aja sih data itu? Banyak ya data. Kalau untuk mahasiswa nih, datanya apa aja? NIM ya, NIM, alamat, nama, jurusan ya perlu ya, terus fakultas gitu. Ini yang dinamakan sebuah data ya. Jadi di data-datanya terstruktur dan terorganisasi. Apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi ya adalah data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu untuk memberikan makna atau arti bagi penerimanya. Nah, jadi gini, saya punya sebuah database nih ya. Database, terus informasi sebuah e-commerce ya, e-commerce. Informasi pelanggan nih, informasi pelanggan apa aja tuh yang harus diisi? Contohnya nih, ada yang tahu apa aja informasi yang ada dalam sebuah database e-commerce yang untuk Alamat, pelanggannya? Alamat, terus kode pos, kode pos ya, nomor handphone, nomor telepon ya, Email. email. Oke, ada lagi satu lagi penting. Nama. Ya, nama dan nomor rekening ya, kok perlu ya. Oh, iya. Itu perlu dalam sebuah informasi di dalam sebuah e-commerce ya. Oke, selanjutnya inilah yang dinamakan mengenai database atau basis data. Jadi database itu adalah sekumpulan data yang saling berrelasi ya. Jadi mereka tuh berrelasi ya, terhubung satu sama lainnya ya. Jadi himpunan komponen database itu yang berhubungan, yang terorganisasi ya, yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan. Kalau misalnya database modern ya, kita perhatikan, kalau dia mengisinya sama, itu ada yang dinamakan dengan redundansi itu. Jadi ada pengulangan data ya, secara bersama. Nah, jadi kalau misalnya modern itu dia menghindari yang ada redundansi. Jadi kayak ada misalnya nih, database-nya sama nih. Nah, itu dia bakalan komen data tersebut sama. Mungkin akan disuruh ngulang lagi untuk inputannya. Nih kalau di kita ya sebagai mahasiswa palingan itu ada NRP ini kayak NIM ya, nama, alamat, fakultas, mata kuliah. Jadi contohnya tuh seperti ini. Kalau di dalam kita sebagai sistem informasi itu database yang sering kita gunain apa ya? Kalau untuk programmer? MySQL. Ya tepat sekali MySQL ya. Udah pernah nyobain pakai MySQL? Udah. Sudah. Pernah.
Di mata kuliah apa tuh? Pas PKL, belajar sendiri. Gitu. Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah pernah pakai untuk apa? Ini ya, MySQL ya. Web. Kayak bikin web pakai itu pastinya. Jadi database tuh yang sering kita gunain untuk programming itu biasanya tuh pakainya MySQL ya. Saya punya MySQL ini. Contohnya. Oke, ini saya biasa pakai SAM ya. Sama aja, SAM. Ini adalah apa? Kalau untuk kita sebagai di dunia sistem informasi, kalau untuk buat website itu kita biasa pakai yang namanya SAM ya, atau MySQL PHP MyAdmin. Nah, jadi nanti teman-teman bisa download ya SAMPP ya. Ini pasti digunain nih di mana aja. Apalagi kalau kita lagi praktek atau ada hal apapun ya, kita pakai ini SAMPP. Kemudahan dari SAMPP ini dia localhost ya. Free juga, bisa nyimpan data, baik itu localhost maupun online. Kalau online, kalau misalnya udah kita punya server atau hosting sendiri. Ini ya, kalau yang teman punya Windows, Linux, atau OS, silahkan di-download di sini. Ini free ya. Oke, tadi udah saya aktifin yang namanya database saya, MySQL ya. Sekarang saya mau apa? Saya mau coba jalankan ya. Nah, ini sebuah apa? Jadi teman-teman kalau misalnya udah download MySQL, nanti ada apa? Aplikasi tadi ini manager OS-nya ya. Nanti di klik aja aktifin yang MySQL database ya, sama Apache-nya ya, web servernya ya. Nah, setelah saya aktifin, terus nanti teman-teman bisa localhost aja ya, localhost, terus ketik php admin. Oke. Nah ini ya, ini adalah tampilan dari sebuah database ya. Jadi ini contoh database yang teman-teman nanti bakalan gunain di teknik programan ya dan lain-lain ya. Jadi di sini saya akan mengajarin ya ciri-ciri dari database ya. Ini kita lihat sendiri ya. Jadi misalnya nih saya punya database nih. Biasa tuh saya pakainya ini. Nah, jadi ini apa dalam sebuah database tuh nyimpannya tuh sebuah apa? Misalnya nih nama lengkap ya, NPM, nomor handphone, nama tugas, jurusan, terus pesannya ya. Ini yang biasa sering kita gunakan ya dalam sebuah database ya. Jadi kayak misalnya nih mahasiswa, saya buat sebuah database mahasiswa. Oke. Ini database saya. Oke, terus jumlah kolomnya. Jadi apa? Kayak misalnya nih yang untuk karakteristik dengan mahasiswa berarti apa aja nih yang ada nih? Nama ya. Berarti user aja dulu. User. Berarti karakteristik dengan mahasiswa berarti ada nama, NIM, terus apa? NIM ya. NIM. Oke, NIM terus alamat, nomor handphone, jenis kelamin, Pak. nomor handphone, jenis kelamin ya perlu ya. Jenis kelamin, terus apa lagi? Email ya, cukup ya. Coba kita tes namanya dulu.
ya. Ini. Jadi kalau saya buat nih, ini saya kasih nama database-nya itu mahasiswa. Jadi di sini itu screenshot dulu. Jadi ini ada sebuah database dari mahasiswa. Saya kasih namanya user. Berarti penggunanya ya. Penggunanya tuh apa? Ada apa aja biasanya? Yang pertama kali, ayo bantu saya ngisi. ID, Pak. Oke, berarti ID sama NPM sama nggak? Beda, Pak. Coba dari awal dulu. Nama ya yang paling ini ya. Nama, Pak. Oke, biasakan Nama nanti lengkap. kalau misalnya nulis sebuah database itu teman-teman jangan gini ya. Nanti misalnya gini. Nama lengkap, jangan gini ya. Jangan ada spasi pokoknya. Pastikan kasih underscore kayak ya. Seperti ini. Oke. Nama lengkap tuh biasa di jenisnya tuh apa? Yang tadi kita pelajari. Numerik, teks, atau apa? Teks. Ini. Jadi di sini banyak ya tipe-tipe dari yang tadi nih, yang saya sebutkan di slide tadi ya. Slide-nya tadi. Oke. Nih, interaksi di atas disebut dengan aplikasi database numerik atau teks ya. Ini yang terstruktur ya. Ini dia kalau kita praktekkan ini seperti ini jadinya. Oke, nama lengkap berarti teks ya. Oke. Oke. Nah, ini tolong diperhatikan, ini adalah nama identitasnya ya. Jadi dalam sebuah user nih, kita sebagai mahasiswa apa sih yang harus kita punya? Misalnya nama lengkap ya. Terus yang kedua teks ya. Teks. Nama lengkap itu jenisnya apa? Teks. Oke. Terus ada yang tahu nggak ini apaan nih? Panjang atau nilai apanya nih? Ada yang tahu? Panjangnya huruf. Karakter. Panjangnya karakter. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin panjangnya huruf ya. Tapi kalau kita sebagai programming itu selalu bilang atau menyebutkan yang namanya panjang dari atau nilai dari sebuah karakter. Karakter apa itu? Ini itu nama lengkap ya. Biasa tuh nama berapa ya? Paling 25 ya, cukup ya? Iya, Pak. Kurang lah kayaknya ada yang namanya Kurang. panjang ya. 255 aja, Pak. Iya, 255 ya. Terserah teman-teman mau bikinnya berapa ya. Jangan sampai nanti buatnya tuh cuma 2. Jadi cuma bisa nanti inputnya 2 nama doang. AI aja. Ya. Jadi kalau misalnya mau buat nama misalnya Dodi, itu nggak cukup gitu. Pastikan panjang nilainya itu sesuai dengan nama yang ada di biasa kita sebutkan ya. Oke, 255. Ini bawaannya kayaknya nggak perlu ya. Oke. Ini kayak apa? Ini jarang diisi ya. Ini yang bahasa untuk ininya aja, yang PHP-nya. Mungkin itu aja sih kalau untuk pengisian dari database yang apa kita belajar mengenai awalnya aja dulu ya. Oke. Selanjutnya dilengkapi dengan apa nih? Nama lengkap sudah. Jenis kelamin. Oke, jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Oke, jenis kelamin selalu dilengkapi dengan apa nih? Teks. Teks ya. Oke, nih saya punya pertanyaan nih. Kalau integer nih apaan nih? Integer angka. Bilangan Integer Pak. angka. Nah, jadi ada nih ya komennya ya. Integer itu adalah bilangan yang berkisar antara 0 sampai 4 ya. Jadi itu integer itu adalah angka ya. Oke, terus parchar ada yang tahu? Sama kayak teks, Pak. Variety karakter. Berarti teks ya. Ada angkanya juga nggak? Ada. Ada ya. Ya. Ada, Pak. Nah, kalau misalnya di dalam sebuah database itu namanya tuh parchar ya.
Ya, varchar berupa huruf dan angka ya. Ini paling kita isi teks saja ya. Palingan sekitar 12 ya. Oke. Terus selanjutnya apa tuh setelah jenis kelamin? Ada yang tahu? Alamat. Oke, alamat ya. Alamat. Biasa kita nulisnya dalam bentuk apa nih? Ada yang tahu? Varchar. Oke, pintar. Varchar ya. Jadi integer itu bersikap antara angka, tapi kalau di dalam database itu mengenal yang istilahnya integer, varchar, text, date ya. Ini untuk mengisi tanggal ya. Ada ini jarang sih gunain sih. Yang untuk ada bilangan bit, boolean itu yang database tingkat tinggi ya. Tapi kalau untuk yang awal palingan kita gunain kayak varchar, integer, text, date, dan lain-lain. Kita gunain varchar ya. Kenapa varchar, Pak? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa varchar? Karena Karena alamat mengandung angka dan huruf. Ya, Oh, dan benar teks. sekali. Karena ya jalan kan misalnya nih alamat rumah kita nih ada misalnya nih alamat rumah kita misalnya jalan ke Haji Ahmad Dahlan nomor 47. Nah, itu ada kisaran angka dan huruf ya. Kalau untuk alamat ya. Saya saja 255 ya, karena nggak terbatas ya. Oke, selanjutnya setelah alamat ada lagi Agama, Tanggal lahir. selain alamat apa? Tanggal lahir. tempat tanggal lahir. Tanggal lahir. TTL. Handphone. Tempat tanggal lahir. Biasa sih ini apa TTL sih ya, Ya, tempat tanggal lahir. tanggal lahir ya. Tempat tanggal lahir biasanya sih ini biasanya sih TTL aja biasanya. TTL biasanya pakai apa tuh? date mungkin. Kenapa? Harus Di- varchar kayak di- karena ada tempat. Varchar kan ada Varchar. bilangan sama huruf. Pada tempat tanggal lahir kan tempatnya. Date. Ada tempat ada tanggal lahir. Oh iya, tempat tanggal lahir. Ya, Varchar. Jadi varchar. kita pakai varchar ya. Oke, Iya. varchar ya. Oke. Ini ketahuan varchar ya. Terus selanjutnya apa? Nomor handphone ya. Nomor handphone. Agama. Jadi sih Pak, Kenapa? saya mau nanya Pak, Silakan. kenapa jenis kelamin jenis datanya pakai teks bukan boolean? Kenapa pakai teks ya? Kenapa bukan boolean ya? Ya kan jenis kelamin kalau true atau true kalau nggak false ya. Kalau dia agak laki-laki berarti dia perempuan. Kalau Oke. misalnya kita pakai teks user kan bisa aja kayak isi saya tidak ada kelamin, tidak ada. Kalau nggak apa aja. Soalnya kan kita kasihnya teks, bukan Iya. radio button gitu. Oke, tepat sekali. Kenapa sih Pak jenis kelamin itu teks ya? Kenapa nggak boolean ya? Oke, di dalam sebuah apa? Kalau saya buat program ya, itu jenis kelamin tuh saya buat dua pilihan ya, laki-laki sama perempuan gitu. Jadi mereka bisa milih aja di antara dua itu. Kalau misalnya selebih dari itu, database saya nggak mau milih ya. Tapi ini mungkin teman-teman bisa ngisi nih. Bisa aja mungkin ditulis misalnya nih ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu bisa nih di sini ya, diisi ya. Nah, lebih baiknya sih benar yang kata tadi bilang, itu kita ngisinya boolean. Kenapa gitu Pak? Boolean itu dia itu ada dua pilihan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi bisa milih antara dua itu. Cepat ya, cepat sekali. Cuman karena kita masih belajar, mungkin kita pilih teks dulu ya. Boolean juga boleh ya. Boolean juga boleh kalau misalnya kita punya tambah lagi di sebuah database-nya itu laki-laki atau perempuan. Oke, terakhir ada lagi?
selain nomor handphone? Pak. Iya. NIM. Oke, NIM ya, terakhir ya. NIM itu nomor handphone dulu kita, biasa kita pakai apa nih nomor handphone? Ada yang tahu pakai apa? Integer. Integer. Nah, integer ya. 13 saja ya. Karena ada nomor handphone yang 13 mungkin ya. Oke, terus NIM-nya? Integer juga. NIM integer ya di Varchar, mana? Pak. Ada nggak NIM yang huruf ya? Varchar, Pak. Karena kita nggak tahu ya kode itu harus nomor atau ada campurannya ya. Begitu. Tapi di mana-mana sih yang saya temuin NIM itu selalu nomor ya. Nggak ada yang bersamping huruf ya. Jadi kita tulis saja integer. Takutnya ada yang ini, ada yang tidak sama rangkapan datanya. SMPM itu sekitar 15 ya. Kita simpan. Nah, inilah sebuah database ya. Nih, udah jadi nih database kita nih, mahasiswa, user. Ya. Kita klik di sini nih. Ini udah lengkap nih database kita ya. Oke. Ini yang dinamakan dalam sebuah database ya, yang biasa teman-teman pakai dalam sebuah program. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, jelas ya kalau untuk database ya. Yang penting integer ya, varchar, teks ya, date ya, boolean juga itu untuk jika punya dua pilihan misalnya ya atau tidak ya, jika jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu. Oke, selanjutnya kita balik ke materi. Oke, ini yang tadi ya. Kita tadi sampai mana? Slide ke-11 nih. Nah, ini ya tadi. Ini yang kita coba praktekkan ya. Jadi database itu ya yang tadi saya bilang kumpulan file ya, atau yang saling berhubungan ya, disimpan dalam media penyimpanan elektronik ya. Jadi di sini ada denote ya, tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronik dapat disebut sistem basis data, karena ditambahkan ada pengaturan, pemilihan, pengelompokan atau organisasi ya. Ada nggak, benar nggak ya, yang dimaksud dalam kata-kata tersebut tidak semua penyimpanan data harus secara elektronik ya? Benar nggak yang kata-kata ini bilanginnya? Ada yang mau berpendapat? Jadi gini, tidak semua data kita ya, kita simpan dalam sebuah database ya. Bisa jadi itu nggak aman ya. Tetap saja itu nggak aman. Mungkin kayak data-data misalnya, data-data pribadi misalnya, kayak PIN ATM ya. Mungkin kita catat dalam buku ya, buku note pribadi sendiri ya. Tidak semua harus kita set ke dalam sebuah penyimpanan kayak Google, kayak catatan-catatan misalnya di iOS gitu ya. Itu mungkin datanya mungkin nggak aman karena menyangkut dengan penyimpanan data pribadi ya. Jadi teman-teman harus hati-hati tentang itu karena semua data yang kita simpan itu nggak akan aman. Oke, selanjutnya ini kayak yang tadi saya bilang ya, kalau dalam sebuah perusahaan itu ada lemari ya, biasanya kita jumpain nih lemari ya, ada data-data pegawai, pembelian, penjualan kalau di e-commerce ya. Tapi kalau untuk kita menggunakan sebuah database ya, atau hard disk ya, kalau untuk database lingkup yang kecil aja ya, kayak hard disk ya, itu file-file pegawai itu disimpan dalam hard disk, dalam komputer ya, nggak simpan dalam lemari arsip lagi. Jadi pengguna lemari arsip mungkin sangat tidak efisien untuk zaman sekarang ya. Oke, selanjutnya ini adalah
mengenai operasi dasar basis data ya. Nih, tadi yang saya bilang ya. Jadi operasi dasar basis data tersebut yaitu bisa buat database baru ya, yang tadi saya contohin ya. Penghapusan juga bisa ya. Pembuatan file atau tabel baru tadi bisa juga ya. Banyak ya fungsi-fungsinya ya. Nah, ini merupakan sejarah dari database ya. Jadi database tersebut itu muncul di tahun 1960 ya. Ini udah muncul di tahun segini. Terus di tahun 1970 yaitu IBM ya, kita mengenal dengan IBM ya. Itu adalah salah satu perusahaan perangkat keras ya di Amerika ya. Dikembangkan lagi ya melalui IBM mengenai artikelnya mengenai database yang relasional. Kemudian di tahun 73 ya, Charles W. Bateman menerima penghargaan mengenai pelopor dalam bidang basis data nih. Jadi dipatenkan lagi melalui Charles ya di tahun 1973 mengenai tentang basis data. Nah, tahun 1980 nih, sistem basis data yang pertama yang dibangun yaitu SQL nih, yang tadi kita pakai nih. Itu adalah sebuah SQL ya. Tapi sekarang database udah canggih ya, ada banyak ya. Ada yang kita jumpain, yaitu kayak, ada yang tahu nggak database yang terbaru saat ini yang banyak kita jumpain? MongoDB, Pak. Nah, ya. Saya biasa pakainya itu MongoDB ya. Ini deh, MongoDB. Ini kayaknya berbayar ya, MongoDB ya. Dia kayaknya apa, online ya, basis online ya. Kalau untuk yang data tingkat tinggi biasanya ini MongoDB dipakai ya. Tapi kalau untuk yang rendah biasanya pakainya ya kayak localhost kayak PHP ini ya. Ya. Oke. Kita balik lagi ke materi. Masih banyak ya. Jadi tahun 80 ya di standarisasi berarti itu namanya SQL ya. Oke, tujuan dan pembuatan dari basis data tersendiri ya. Yang tadi saya bilangin, data dan informasi ya penting ya. Ini aset penting perusahaan ya. Dimanapun ini sangat menjadi aset penting dari sebuah perusahaan ya. Terus kemudahan, ini sudah pasti ya. Ini cepat sekali ya dalam pengakurasian datanya. Terus efisiensi, sangat jelas ya. Efisiensi ya. Karena penggunaan database itu sangat efisiensi. Kita tidak perlu memerlukan lagi lemari penyimpanan ataupun hal-hal yang berbau dengan lemari ya, lemari arsip. Akurat ya, bisa dibilang akurat ya. Tergantung, tapi kalau misalnya ada data yang saat entry pemasukan datanya sama, dia nanti bakalan redundansi ya. Kayak ada data yang sama ya. Ketersediaan ya. Ini database sangat storage-nya cukup besar ya. Ada yang 300 ya, tera ataupun giga ya. 3 sampai tera. Komplit kelengkapannya sangat lengkap ya. Ini untuk keamanan sih sejauh ini database cukup aman ya. Selama kita tidak ada kebocoran atau bugs ataupun tidak passwordnya tidak kita share kemana-mana ya. Ini bisa dipakai di mana aja, bisa di share untuk bersifat multi user. Jadi semua orang bisa akses ya. Yang kecuali ya misalnya kayak administrator ya, admin tingkat 2 gitu, itu semua bisa akses. Nah ini penggunaan database ya. Pengguna database di sini terdiri dari kayak kita yang tadi database admin ya,
designer, end user, sistem analis ya, dan atau software engineer. Nah, ini yang tadi saya bilang, kayak database administrator itu, coba dipahami dulu ya. Kayak database administrator itu orang yang bertanggung jawab ya dalam sebuah manajemen database. Dalam pekerjaannya biasanya dibantu oleh staf admin ya. Jadi ada yang namanya entry data ya. Ada yang kan ngambil yang judulnya entry data ya. Ada kan kelompok siapa tuh? Jadi ada berhubungan sama database juga ya. Oke, selanjutnya. Desainer nih. Ini kayak contohnya tuh kayak seperti ini ya. Database designer tuh dia merancang sebuah database. Jadi kayak contohnya tuh seperti ini ya. Sebentar saya tunjukkan terlebih dahulu. Apa, Bu? Mana ya dia? Untuk trigger. Nah ini saya tunjukkan database designer itu dia seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Saya punya sebuah database ya, database sebuah website. Ini yang namanya designer ya. Jadi dia ya menghubungkan nih, ini misalnya nih kemana nanti setelah ini. Dia menghubungkan database-database tersebut ya, agar match ya. Nih. Kalau kita kan sebagai, yang tadi itu kita sebagai database administrator ya, kita mungkin hanya untuk apa? Kita mungkin hanya untuk ini saja apa? Sebagai administrator kok ini lebih ke apa? Desainernya ya, desainernya benar. Oke, kita balik lagi ke materi. Ini yang end user database adalah orang-orang yang bekerja membutuhkan akses database melalui query. Ini kayak apa? End user nih kayak dikategorikan kayak pernah dengar namanya REST API nggak? REST API. Ada yang pernah dengar? Pelawak. Apa itu REST API? Sebuah API yang menghubungkan database dan front end. Ada lagi selain itu? Jadi kalau untuk API itu biasanya tuh saya pakai program yang namanya itu sebentar ya. API itu kayak gini loh prinsipnya ya. Kalau untuk API itu jadi saya punya sebuah aplikasi namanya Postman ya. Nah, ada yang pernah pakai Postman nih sebelumnya? Ada yang tahu? Kayaknya lagi loading ya. Jadi ini adalah aplikasi yang saya pakai. Ya, ini namanya Postman ya. Jadi gini, saya punya aplikasi namanya Postman. Itu yang menghubungkan misalnya gini, teman-teman kan punya sebuah apa
misalnya nih sebuah website ya, sebuah website misalnya kayak detik.com ya, detik.com. Nah, detik.com itu di website itu sama di aplikasi itu dia saling terhubung ya database-nya ya. Mereka pakai apa? Ini dinamakan dengan API. Jadi gini, misalnya nih, jadi seorang database mengetikkan apa admin-adminnya ini pesan-pesannya itu langsung terhubung ke web sama ke mobilenya di detik.com ya, berita-beritanya ya, melalui apa? API. API berarti ada kayak dia mengasih sebuah token. Jadi ya tokennya sangat panjang ya. Token ini jadi menghubungkan dalam sebuah aplikasi baik itu misalnya nih kayak database administrator posting sebuah berita. Jadi di web itu juga masuk dan juga di mobile juga masuk. Mereka saling terhubung melalui ini nih, API ya. Ada post, ada get, ada post ya. Oke, ini kayak itu. Terus kita lanjut lagi. Ada yang dinamakan dengan ini kayak bahasa tingkat tinggi ya. Oke. Ini yang keempat nih, yaitu sistem analis ya. Ini baru ya, profesi baru di dalam sebuah programming ya. Sistem analis itu kayak sebuah orang yang kerjanya berhubungan dengan kebutuhan koneksi database. Kayak apa ya? Pokoknya dia mengkoneksi data ya dari aplikasi ya. Ini lebih tepatnya gimana sih menghubungkan dari aplikasi ke aplikasi itu saling terhubung datanya, tidak bentrok, pokoknya saling terkoneksi ya, memastikan ya. Ini kayak DBMS ya, mungkin lebih ke tingginya ya. DBMS ini kayak database management system ya. Ini yang biasanya dipakai dalam sebuah, ini dibawanya dari SQL, tapi ini untuk fungsi bisnis ya. Ini berbayar ya. Jadi ada banyak-banyak manajemennya. Ya, bisa sih. Jadi ini yang kita ketahui tadi 4 database ya. Ini ada terpusat ya, sharing juga bisa diedit, konsistensi, transaksinya juga aman. Sifat database ya berbagi, integrasi, keamanannya juga aman ya. Mungkin itu aja sih. Untuk materi ada pertanyaan? Cukup ya? Nggak ada yang bertanyakan untuk materi, udah tahu semua ya? Pak, saya mau tanya. Oke, ya silakan. Itu kalau mengenai binary ada di bagian mana? Sebentar. Ini binary dalam maksud apa nih? Dalam istilah database, apakah itu termasuk atau masih di luar? Binary itu masuk dalam sebuah database ya. Cuman itu jarang sekali kita gunakan ya. Kalau untuk binary ya. Saya contohin dulu. Ada nggak ya binary ya? Saya biasa sih jarang ya gunakan binary. Biasa sih jarang sih binary kita gunain. Itu itu binary itu di antara angkanya itu bilangannya itu antara 0 dan 1 kan, binary. Iya. Itu biasanya tuh kalau untuk misalnya gini, kayak dalam sistem blockchain palingan bisa digunain binary ya. Tapi dalam kita kehidupan sehari-hari jarang sih. Kayak itu kayak berhubungan sama kayak algoritma ya, algoritma matematika itu bisa pakai binary.
bisa gitu. Baik, terima kasih, Pak. Tapi kalau untuk yang apa itu mungkin nggak bisa. Kalau untuk yang biasa-biasa, kalau untuk pemrograman algoritma aja, algoritma matematika. Pak, Ya, silakan. maaf Pak. Tadi saya belum absen loh Pak. Oh, siapa nih? Edi. Edi ya? Iya Pak, Edi. Oke. Salah lihat jam Pak. Memang jamnya waktu Indonesia mana? Kira jam 8.30 Pak. Oke, berarti nihil ya kita ya. Nihil. Ada satu sih. Pak, juga udah masuk, tapi ada masalah sama mic saya yang dia masuknya lewat HP, namun HP saya bermasalah. Jadi saya absen. Oh gitu. Ini Queen kan? Iya Pak, Queen. Ya, oke Queen. Berarti nihil ya. Kecuali si Amir ya. Amir. Oke. Kayaknya nihil ya hari ini. Kecuali Amir ya. Amir nggak tahu nih, entah pindah atau apa. Amir itu kelas lanjutan ya Pak? Oh gitu. Tapi masih tetap ada ya? Sering masuk? Ya semester 3 dia. Yang lain. Oh lanjutan ya. Oke deh, berarti Amir ya. Oke, selanjutnya di pertemuan berikutnya ini saya akan bahas mengenai tugas ya. Tugas ada saya koreksi dari beberapa teman-teman. Bukan ini. Desain interaksi. Oke, ini. Kita mulai dari grup 1 dulu ya. Oke, grup 1. Oke, ini papernya udah saya baca. Oke, terima kasih udah ada kirim di LMS. Mengenai aplikasi Dan ini ya. Jadi nanti ini sudah baik ya, sudah baik. Ada penjelasannya di sini mengenai sistem informasi ya. Terus penjabaran mengenai macam-macam teknologi ya di sini. Oke. Nah, jadi kayak yang kita ketahui, jadi COVID ini melanda itu teknologi sangat banyak ya, berkembang ya, banyak startup baru ya. Nah, jadi saya mau komentari untuk di sini nih, nanti dibuat aja nih. Oleh karena itu mungkin penulis membuat judul aplikasi pemesanan Dan ini ya. Di sini ya nanti. Oke. Terus saya mau koreksi ya mengenai identifikasi masalahnya nih. Identifikasi masalahnya yaitu tujuan pembahasan mengenai, nah pastikan kata-katanya ya. Kata-katanya jangan kata-kata yang non formal ya, bagusnya kata-kata yang baku ya, ejaan EYD ya, yang baku. Jadi gini aja nanti tujuan pembahasan mengenai bagusnya ya program aplikasi. Jadi nanti bisa aja kelompok 1 bisa mengisinya. Tujuan dari identifikasi masalah ini adalah mengenai pembahasan bagaimana program aplikasi Dan ya. Ini dijalankan oleh masyarakat ya. Itu aja, jangan ada kata-kata yang nggak baku. Oke, terus untuk pembatasan masalahnya itu sudah lengkap ya. Ada lokasi-lokasinya di mana aja untuk yang di reserve ya. Nah, nanti tolong tambahin aja aplikasinya tuh seperti apa ya. Misalnya tuh pakai prototipenya, pakai prototipe ya. Terus pakai bahasa programan Python ya. Terus pakai Visual Studio Code ya. Terus metode penelitiannya ya, tolong dijelasin lagi. Oke, terus yang untuk perumusan masalah, saya lihat di sini ada 3 ya. Jadi nanti kalau bisa perumusan masalah itu
usahakan tuh kalimatnya itu kayak what ya, what, kayak how ya, oh terus apa lagi, who ya, what gitu, who, bagaimana gitu, how gitu. Jangan ada kata-kata yang seperti ini gitu. Jadi bagusnya tuh bagaimana, siapa, terus apakah gitu. Kalau untuk perumusan masalah, karena perumusan masalah di sini adalah fokusnya itu tanda tanya ya, dan tujuan penelitian ini yang menjawabnya gitu. Oke, kelompok 1 udah bagus ya, udah perbaikan. Oke, terus kita lanjut ke kelompok kedua. Kelompok kedua, saya udah baca ya mengenai tugasnya. Ini udah bagus ya formatnya ya, sangat rapi. Tapi di sini saya mau yang penting isinya ya, isinya. Oke, yang tadi saya bilangin ini udah yang mengenai data entry ya, pemaparan teknologinya udah sangat baik ya, dijelasin satu-satu. Nah, nanti jangan ada kata-kata yang nggak baku ya. Misalkan kata-katanya tuh kata-kata yang EYD ya, ejaan yang disempurnakan ya. Terus sehingga dari segi ini muncullah ide kami. Nah, kami nanti tolong diganti. Berarti teman-teman bilang ganti dengan kata peneliti ya. Karena kita di sini itu sebagai peneliti ya. Atau penulis juga boleh. Atau penulis. Oke. Oke, ini udah cukup ya. Misalkan bahasa Inggris, semua kata bahasa Inggris itu harus ditulis miring ya, garing ya. Garing apa? Ya garing. Karena berkaitan dengan bahasa Inggris. Oke, kalau untuk identifikasi masalahnya di sini apa nih saya mau tanya? Pengolahan data barang yang mudah terjadi kesalahan nih. Ini maksudnya gimana nih kelompok 2? Pengolahan data barang yang mudah terjadi kesalahan. Maksudnya apa nih? Bisa tolong jelasin ke saya? Maksudnya kelompok 2? Siapa nih kelompok 2? Kelompok 2 nih maksudnya nomor 1 apa ya? Kelompoknya siapa nih kelompok 2? Bisa dijelasin? Kayak gini Pak, kan biasa pas kita ada isi data barang atau stok gitu, kalau kita isi manual gitu kan ada biasa sering terjadi kesalahan gitu. Oke, itu. Ya, di jumlah stok atau nama atau apa gitu. Oke, Ya. jadi kata-katanya mungkin nanti dijelasin lagi ya. Sering rentan terjadi masalah, rentan terjadi kesalahan ya, kesalahan gitu. Misalnya kayak apa, penginputan barang gitu ya. Dijelasin aja lagi. Nanti kata-katanya nih jangan bilang kesusahan ya, ini nggak baku ya kata-katanya. Misalkan kata-katanya tuh yang baku ya, sesuai ejaan yang disempurnakan. Oke, sudah cukup bagus untuk kelompok 2. Terus saya lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 nih.
Liquid oke. Jadi kelompok 3, kelompoknya si Henry, Nila, Kelvin, Lucky, Wiwin, dan Vincent ya. Oke, kelompok 3. Ini yang bab satunya ya. Bab satunya udah pemaparannya cukup jelas ya. Ada deskripsinya, masalah-masalahnya. Ya. Ini nanti tadi yang saya contohin ya, kelompok 1 tadi, nanti ada yang kayak gininya nih. Makanya dengan judul seperti ini, bla bla bla. Oke. Nah, ini kata-katanya mungkin kurang baku ya, tolong diperbaiki lagi. Minimnya gitu, bisa jadi minimnya keterlibatan guru di wilayah sekitar, atau tulis saja studi kasus. Oke, terus nanti di sini tolong tampilkan metode penelitiannya ya, seperti apa. Terus saya pengen nanya nih, rumusan masalahnya nih, mengapa harus dibuat platform usaha les privat nih. Jadi nanti tanda tanya nih kurang baku ya, nanti tolong dikasih catatan aja ya. Jadi jawabannya untuk memudahkan guru. Oke. Jadi bisa aja gini apakah kemudahan dari platform usaha les tersebut gitu ya. Jadi jawabannya bisa ini gitu ya. Mungkin itu saja sih dari saya untuk kelompok 3 udah baik. Terus kelompok 4 nih, kelompoknya siapa nih? Putra Agung, Junaidi, Tevit, Michael, Mercy, Ricky, dan lain-lainnya. Ricky dan tim. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 4 di sini nanti saya ada koreksi dari beberapa yang saya boldkan. Nanti tolong ditambahkan latar belakangnya ya. Sidaknya mungkin misalnya nih bisa jadi tambahin lagi lah paragrafnya ya. Ini terus juga tambahin tadi yang saya bilang judul penelitiannya ya. Di Indonesia jika sering melakukan itu okay. Jadi nanti ini kata-katanya mungkin di pemaparannya lebih jelas lagi ya, dijelasinnya seperti apa. Nah, identifikasi masalah nanti tolong ditambahkan angkanya ya. Oke. Proses jual beli tidak efisien ya, tolong dijabarkan nih. Efisien itu seperti apa gitu, misalnya transaksinya mau masih manual kah atau apakah, atau jemput bola kah ngambil duitnya, nggak ada transaksi online-nya atau gimana ya. Terus ini untuk pembatasan masalah tolong dilampirin ya, aplikasi sama metode penelitiannya ya. Terus bagaimana merancang sistem informasi ini salah satu aja pilih, mau web atau aplikasi ya. Tapi tergantung mau teman-teman kelompok 4 mau buat web kah atau mobile ya, ada mobile juga. Ini itu aja untuk kelompok 4. Terus kelompok 5 ya, kelompok 5 kelompoknya Wilson ya, kelompoknya si Wilson. Kelompoknya Wilson, Delvin, Jackie, sama Quinn ya, sama Eddie. Mereka bahas pengembangan aplikasi mengantri melalui notif. Oke. Oke, kalau untuk kelompok 5, untuk latar belakangnya nggak ada koreksi dari saya ya. Sumbernya udah disebutin ya, sangat baik sekali. Tapi nanti sumbernya nanti dihapus saja, nggak perlu ya. Nanti bisa ditampilkan di daftar pustaka ya. Oke, Pak. Oke,
Terus saya mau nanya nih. Ini maksudnya nih apa nih nomor 3? Bagaimana solusi untuk menstabilkan minat penggunaan pada aplikasi? Bahasanya itu seperti apa ya? Yang untuk perumusan masalah. Kelompok 3, siapa nih? Menstabilkan minat, maksudnya itu apa? Kelompok berapa nih ya? Kelompok 5 ya? Ya, kelompok 5. Wilson? Kelvin? Kenapa nih? Ini maksud nomor 3 seperti apa sih? Sebentar. Yo, Edi. Maksudnya itu seperti apa nih yang perumusan masalahnya? Anda bisa jelasin? Saya kurang paham di sini. Nggak tahu nih. Yang ketiga. Ya, Queen. Bisa jelasin nggak nih? Maksudnya nih. Bagaimana solusi untuk menstabilkan? Maksudnya itu seperti apa? Ya, silakan. Menstabilkannya mungkin kayak ini Pak, kayak agar penggunanya itu tidak gimana ya? Biar apa penggunanya itu nyaman gitu loh Pak sama aplikasi kami gitu Pak. Biar dia nggak cabut gitu Pak. Oke, bagaimana solusi untuk menstabilkan minat pengguna ya? Berarti nanti jawabannya itu untuk menstabilkan minat kami membutuhkan itu. Oke. Bagaimana cara menarik perhatian ya? Iya Pak. Gitu ya, nanti bahasanya ya. Mungkin bisa dipertegas lagi. Oke, makasih. Terus kelompok 6. Pembuatan aplikasi Manega Data e-commerce. Permisi Pak. Ya, Saya Kelvin dari kelompok 3 Pak. Siapa? Windows kelompok 3? Kelvin. Iya. Sebentar saya cek dulu kelompok 3 ya. Tolong di info ya kok misalnya ada yang pindah kelompok. Jadi saya nilainya gampang. Kelvin kelompok 3 ya? Iya Pak. Ini udah ada nih namanya? Saya mau nanya Pak. Oh iya, mau nanya. Sorry. Oh iya, silakan Kelvin. Kalau saya menggunakan kata seperti gini Pak, kesulitan masyarakat untuk menemukan kursus yang memiliki topik yang tidak sesuai dengan keinginan itu boleh nggak Pak? Oke, kita bahas ya. Yang mana nih? Identifikasi masalah Pak. Oke, nanti Kelvin mau bilangnya apa tuh di sini? Kesulitan masyarakat untuk menemukan kursus yang memiliki topik yang sesuai dengan keinginan. Itu yang nomor 2. Oke, kesulitan masyarakat untuk menemukan topik yang sesuai dengan yang kita mau ya. Itu yang kedua Pak. Jadi, itu yang kedua ya. Oke. Ya. Gini aja, susah untuk menemukan kursus yang. Oke. Jadi identifikasi masalah ya. Bisa aja gini, masyarakat sangat sulit ya untuk menemukan kursus sesuai dengan kemampuannya ya, bisa jadi seperti itu, boleh ya. Masyarakat sulit menemukan kursus yang sesuai dengan kemampuannya atau keahliannya ya. Oke, ada lagi? Mungkin itu aja Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi sorry ya saya ngoreksi nanti kan agar teman-teman nanti bisa waktu nanti lagi skripsi atau sempro nanti teman-teman bisa tahu kesalahannya ya. Jadi jangan gunakan bahasa-bahasa yang nggak baku. Oke. Nggak apa-apa, ini kan latihan aja. Saya kan cuman bantu. Jadi sampai grup 6 ya?
Oke, grup 6. Oke, ini mengenai e-commerce ya. Oke, grup 6 nanti pindahin aja ke paragraf akhir ya. Pemaparan ini ya. Ya. Nah, ini paragraf akhir jangan ditaruh di kedua ya. Terus identifikasi masalahnya. Ini ya, data-data ya. Jangan berulang ya, katanya. Satu aja cukup. Usahakan jangan pakai koma. Ya. Jadi bahasanya itu baku ya. Kurang sadar pentingnya ya. Bisa aja gini apa? Minimnya kesadaran masyarakat mengenai data-data atau ini apa? Data-data yang diakses sehingga waktu sangat terbuang gitu. Ya. Nah, terus saya koreksi bagaimana cara kerja aplikasi e-commerce di dalam aplikasi. Ya, bahasanya kurang baku. Ya, udah aplikasi, terus aplikasi lagi. Ya, pastikan nanti dijelaskan jawabannya lebih detail lagi. Bisa aja nanti bisa aja kasih gini. Bagaimana cara kerja aplikasi e-commerce ya untuk menemukan data-data supplier gitu. Untuk mengetahui tersebut bisa saja memakai aplikasi kita gitu. Ini itu aja sih dari saya. Kalau mampat nih saya nggak banyak koreksi ya. Mampat ini itu kalian sebagai peneliti itu bisa kasih mampatnya ke siapa aja. Gitu. Jadi yang paling penting tuh kalau untuk paper itu latar belakang ya. Perumusan masalah dan identifikasi ya. Kalau pembatasan masalah nih nanti disebutkan itu apa? Ini urusan teman-teman ya. Karena kan nanti berhadapan pada saat sidang. Jadi bisa disangka ya. Ini kadang jarang dibahas ya kalau untuk pembimbing ya. Oke, selanjutnya itu oke. Saya masuk ke kelompok 7. Sebentar saya cas dulu ya. Saya cas terlebih dahulu. Sorry. Soalnya ketinggal. Oke. Lanjut aja dulu. Kelompok 7 itu kelompok 7 mana tadi? Ya, kelompok 7. Oke. Latar belakangnya di sini pemaparannya jelas ya. Lengkap sekali. Oke. Saya ada komen sedikit ya.
Nanti tulisin aja metode penelitiannya sama aplikasi yang ada di prototype ya. Kelompok 7 nih, terus sama identifikasi masalahnya ya. Identifikasi masalahnya itu kata-katanya dijabarkan lagi ya. Ya. Kalau untuk kelompok 7 kayak saya rasa udah sangat cukup bagus ya. Mungkin 2 item ini aja saya boldkan nanti. Lebih diperhatikan lagi. Selanjutnya itu kelompok 8. Ya. Kelompok 8 ya, rapi sekali ya. Ada kata pengantarnya ya. Ya. Data persaingannya juga ada. Oke. Ini untuk latar belakangnya udah saya cek sangat jelas ya. Ada munculin COVID-19-nya ya. Ya. Masalahnya itu. Oke, terus nah terus untuk perumusan masalahnya saya mau komen nih apa itu revolusi industri 4.0 ya. Saya rasa mungkin ini maaf ya, nggak perlu disebutkan lagi. Mungkin kita cukup tahu ya. Mungkin ini aja dihapus aja. Selebihnya sih itu ya udah sampai bab 2 ya. Oke. Terus kelompok 9. Kelompok 9 itu nah nanti tolong tambahin ya di sini judulnya. Jadi peneliti mengambil judul bla 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 curhat online ya. Oke. Itu aja sih dari saya. Metode penelitiannya udah cukup baik ya. Udah cukup baik ya. Udah sangat baik. Kelompok 9. Terus kelompok yang terakhir, kelompok 10. Kelompok 10 untuk latar belakangnya ini nanti tolong taruh di di paragraf akhir ya, jangan di paragraf ketiga gitu ya. Ini ya paragraf akhir ya, tolong dicatat ya. Iya Pak. Akhir. Oke. Terus ini nih tujuan penelitian ya. Nih, mengetahui peran sistem informasi dalam penjualan ya. Bisa aja nanti transaksi apa nih penjualan tersebut. Tujuannya mungkin bagaimana proses perancangan pasar online secara lokal. Nomor 1 ya. Bagaimana proses transaksi jual beli yang ada terjadi pada pasar saat ini jika dibandingkan pasar modern. Jadi nanti nomor 1-nya itu gini aja tulis bagaimanakah proses transaksi jual beli yang ada pada saat pasar online-nya ya, jangan lokal modern lokalnya ya. Nah, terus tulis mengetahui pasar online tersebut bertransaksi menggunakan sistem informasi penjualan dengan transaksi secara online, transfer ataupun kayak kartu kredit atau metode pembayaran lainnya kayak GoPay ya. Oke, terus itu aja sih dari saya. Ada yang mau ditanyakan untuk masing-masing kelompok? Mau nanya Pak, tadi kelompok 9 tambahnya Pak, tadi nge-lag soalnya. Oke. Kayaknya mau saya share lagi nggak ininya, semua kelompoknya? Boleh tuh Pak. Boleh ya, nanti saya share lewat ini aja ya. Google Drive ya. Nggak apa-apa, atau di LMS masing-masing. Google Drive aja ya. Oke. Oke Pak. Kelompok 9 ini.
kelompok 9 ini aja nih pemaparan penelitian. Kenapa mengambil judul penelitian tersebut ya? Itu aja sih. Selebihnya udah cukup baik. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok lainnya? Ya, sama-sama. Oke, mohon maaf, ada question lagi ya. Tolong nanti teman-teman diisi di setiap mata kuliah ada kelompok wawasan online. Jadi nanti tolong diisi. Oke. Ya, silakan ada yang bertanyakan. Edi, kenapa Edi? Tadi yang mau tanya. Nggak ada, Pak. Oh, kirain ada yang bertanyakan. Banyak tugas nggak? Minggu depan bisa ngumpul bab 2 atau gimana? Banyak, Pak, tugas. Banyak, Pak. Oke deh, minggu depan saya bahas bab 3 ya. Nanti teman-teman bisa ngumpulin bab 2-nya ya di pertemuan berikutnya ya. Gimana? Oke, Pak. Oke, Pak. Kira-kira itu aja sih dari saya, nggak ada masalah lainnya. Ada lagi mau ditanyakan? Kelompok jelas ya? Itu aja sih. Nanti kita bahas ke forum aja ya. Mungkin dari saya itu aja. Saya minta tolong di sesi terakhir nanti teman-teman tolong diaktifkan webcamnya. Saya mau screenshot kirim ke BAK dulu. Tolong dihidupin webcamnya. Oke, silakan yang belum tolong hidupin webcamnya. Oke, saya screenshot ya semuanya ya. Silakan dibuka webcamnya. Wilson kayaknya di pantai ya. Udah ada airnya. Oke, kayaknya pada di rumah semua ya. Lagi pandemi. Oke, 1, 2, 3. Smile. Oke, 1, 2, 3. Smile. Oke, ini aja sih dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Selamat malam. Jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih yang sudah mau hadir dalam kelasnya. Selamat malam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. 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 Pak, tadi sebelum ASN, Pak. Siapa tuh? Edi, Pak, Edi. Edi udah nggak? Oh, oke, Pak. Sorry ya, Pak. Thank you. Ya, Edi udah. Tinggal Amir yang belum. Oke, Pak. Thank you ya, Pak. Sorry, Pak. Ya, sama-sama. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama.